Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas atau mereview tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 162/2019/PTA-SBY yang terdiri dari terbanding yaitu Ernawati binti Ahmad, umur 60 tahun, pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga. Kemudian Dedi Haryanto bin Ahmad, umur 58 tahun, pekerjaan supir. Dan terbanding ketiga ialah Septavia Prativi Sekarsari binti Sartono, umur 29 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa. Dan terbanding atau penggugat yang terakhir ialah Suci Pravita Mekarsari binti Sartono, umur 24 tahun, pekerjaan mahasiswa. Sedangkan sebagai pembanding atau yang tergugat ialah yang pertama Didik Apianto bin Unayan sebagai pekerja karyawan swasta. Terus kemudian Deci Apriliana Permasari binti Dharma, pekerjaan sebagai pengurus rumah tangga. Dan yang terakhir ialah Premadita Ilham Saputra bin Dharma, pekerjaan sebagai wira swasta. Perkara ini berfokus pada sengketa waris yang melibatkan beberapa ahli waris dari almarhum Unayan bin Matal dan ahli waris dari almarhumah Supini binti Nitiharjo. Ahli waris dari almarhumah Supini binti Nitiharjo meminta setengah bagian diktum 3 untuk ditambahkan bagian dalam diktum poin 6.1 yang menyatakan bahwa Supini mendapatkan harta waris dari almarhum Unayan sebesar 1/8 dari setengah harta bersama karena dia adalah istri dari almarhum Unayan. Selanjutnya, pertimbangan hukum. Pengadilan Agama menerima secara formal permohonan banding dari para pembanding yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2019. Karena masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Dan selanjutnya, alasan pembanding ditolak karena para pembanding menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama keliru menerapkan hukum pada eksepsi mereka. Namun hakim menilai tidak ada eksepsi yang diajukan oleh pembanding pada tingkat pertama sehingga alasan ini ditolak. Selanjutnya, pengadilan tinggi menemukan bahwa perhitungan bagian waris dalam putusan pengadilan tingkat pertama kurang cermat, sehingga dilakukan revisi warisan dihitung ulang dengan penyebut yang sama untuk memudahkan pembagian. Selanjutnya, putusan 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Gugatan tentang pembagian warisan diterima tetapi tidak seluruhnya sebagaimana diajukan. 2. Pengakuan pewaris menyatakan bahwa Boenayan bin Matal telah meninggal dunia pada 29 Desember 2011 dan Seupini binti Nitharjo meninggal dunia pada 9 Agustus 2015. Yang ketiga, status harta bersama. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dinyatakan sebagai harta bersama antara Boenia dan
Soipini dengan masing-masing mendapatkan setengah bagian. Yang keempat, pembagian harta waris. Harta waris Boyan bin Matal dibagi kepada ahli warisnya yang terdiri dari istri dan anak-anak termasuk ahli waris pengganti. Selanjutnya, harta waris Soipini bin Nitharjo dibagi kepada ahli waris sebabiahnya, yaitu saudara-saudaranya dan ahli waris pengganti. Yang lima, penetapan bagian ahli waris. Bagian masing-masing ahli waris dari Boynayan dan Soipini telah ditetapkan secara spesifik berdasarkan hukum waris Islam, termasuk penggunaan metode munasakhan untuk pembagian bertahap. Yang enam, penyelesaian harta bersama. Jika harta waris tidak dapat dibagi secara fisik, maka diperintahkan untuk dijual melalui lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Dan terakhir, biaya perkara. Para pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar 3.781.800 perak di tingkat pertama dan 150.000 di tingkat banding. Kemudian relevansi dengan fikih warisan. Yang pertama, prinsip harta bersama atau syirkah. Relevansi dengan fikih. Dalam Islam, harta bersama antara suami dan istri diakui dalam bentuk syirkah. Setiap pasangan memiliki hak atas 50% dari harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal. Dalam putusan ini, pengadilan menyatakan bahwa harta berupa tanah dan bangunan adalah harta bersama antara almarhum Boynayan bin Matal dan almarhumah Soipini binti Nitharjo. Masing-masing mendapatkan setengah bagian sesuai prinsip tersebut. Yang kedua, pembagian warisan berdasarkan nasabiyah dan sababiyah. Ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris seperti anak laki-laki dan perempuan. Dalam kasus ini, Yudi Aprianto bin Boynayan mendapatkan bagian 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Beci Aprilina Permasari dan Premadita Ilham Saputra sebagai ahli waris pengganti juga mendapatkan bagian sesuai hukum waris Islam. Kemudian ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah mereka yang memiliki hubungan waris berdasarkan sebab seperti sehubungan perkawinan. Dalam kasus ini, Soipini binti Nitharjo mendapatkan bagian sebagai istri almarhum Boynayan, yaitu 1/8 dari setengah bagian harta bersama. Yaitu konsep munasakoh atau bertahap. Relevansi dewan fikih yaitu munasakoh adalah metode pembagian warisan yang dilakukan bertahap untuk menyelesaikan utusan pewaris yang telah meninggal dunia sebelum atau setelah pewaris utama. Dalam kasus ini, tahap pertama yaitu harta bersama dibagi 50% untuk masing-masing pewaris, Boynayan dan Soipini. Tahap kedua yaitu bagian Boynayan dibagi kepada ahli warisnya, yaitu istri dan anak-anak, dan bagian Soipini dibagi kepada ahli waris sababiyahnya, yaitu saudara kandung dan ahli waris pengganti. Yang keempat yaitu pembagian berdasarkan persentase. Relevansi dewan fikih yaitu pembagian warisan dilakukan berdasarkan ashabul furud atau asobah. Dalam putusan ini yaitu Didi Aprianto sebagai anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, yaitu 29,17%. Anak-anak perempuan mendapatkan masing-masing bagiannya sesuai dengan prinsip 2:1. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam kasus menjelaskan putusan Mahkamah Agung. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.